Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ma an'ama bihi alaina. Wassalatu wassalamu ala man bihi ihtadaina. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'i rabbil alamin. Wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus sadaqat wa anna Allaha huwat tawwabur rahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat sayang kepada hambanya, kita para hambanya, Tuhan yang selalu melengkapi segala kebutuhan kita, disadari ataupun tidak disadari. Dan Tuhan tempat kita kembali. Kita tidaklah kemana-mana, ibu-ibu, bapak-bapak. Kita sejatinya sedang berjalan menuju Allah. Kita sedang berjalan menuju kematian kita. Dalam hal ini tentu kita bermohon kepada Allah, kiranya di dalam perjalanan ini Allah bimbing kita selalu taat kepadanya. Allah tuntun kita berada pada jalan yang lurus, sehingga ketika sudah sampai waktunya Allah anugerahkan kepada kita kematian yang husnul khatimah, selamat di dunia dan pula di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat yang ke-103, 104 dan 105. Malam ini sedikit kita akan mengulik bagaimana Allah perintahkan kita sebagai hambanya, dan menjadi salah satu kewajiban daripada kita, dimaktubkan sebagai rukun ataupun menjadi rukun Islam, yaitunya persoalan zakat. Barangkali masih lapang waktu kita ke depan Bapak Ibu bagi yang belum membayarkan zakat, dan saya yakin, kita belum, masih banyak yang belum membayarkan zakat. Karena secara umum hukum asal kebolehan menunaikan zakat fitrah secara khusus sudah dibolehkan di awal bulan Ramadan. Tapi nanti dianjurkannya itu ketika sudah terbenam matahari pada penghujung Ramadan. Dan sudah diwajibkan, artinya tidak bisa diundurkan lagi, yaitu batasan terakhir menunaikan atau membayarkan zakat fitrah sebelum khatib naik mimbar pada paginya sholat hari raya Idul Fitri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Maidah ayat 103 disampaikan Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqah. Ambillah oleh engkau di antara harta-hartamu itu berupa sedekah. Disepakati para seluruh ulama tafsir maknanya zakat, Bapak dan Ibu. Ya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan menyucikannya. Dua hal yang disucikan Bapak dan Ibu. Pertama, menyucikan jiwa, batin awak kau Bapak Ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Setiap yang dilahirkan itu terlahir dalam kondisi fitrah, suci. Kita berupaya sebagai salah satu langkah menyucikan jiwa ini dengan membayar zakat. Makna kedua adalah membersihkan atau menyucikan harta. Itu perintah Allah pertama terkait zakat, Bapak dan Ibu. Banyak nanti tafsirannya nanti akan berkembang ke zakat mal juga, ya. Tapi kita poinnya hari ini adalah zakat fitrah. Wasalli biha, wasalli alaihim, dan doakanlah kepada mereka. Mereka siapa, Bapak dan Ibu? Orang yang membayarkan zakat. Jadi dalam hal ini ada dua pihak yang terlibat. Yang pertama disebut dia sebagai muzaki, orang yang dikenai kewajiban membayar zakat. Yang kedua, Bapak dan Ibu, disebut dengan mustahik. Mustahik artinya orang yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian bagi si mustahik sang penerima ini, ibu-ibu, doakanlah orang yang membayarkan zakat kepada kita tuh. Nah, diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa doanya? Ajarakallahu fima a'taita wa azadaka fima abqaita. Ajarakallah, semoga Allah memberikan balasan berupa pahala fima a'taita, terhadap apa yang telah engkau berikan hartamu kepadaku, wa azadaka fima abqaita, sehingga harta engkau berkurang secara jumlah, mudah-mudahan semoga Allah berikan tambahan sesudah ini terhadap harta yang tersisa itu doanya, Bapak dan Ibu. Ndak ada bahasa Arab, bahasa Indonesia lah. Ndak ada bahasa Indonesia, bahasa Hawaii lah. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, inna salataka sakanul lahum. Karena doa engkau itu, wahai para mustahik, akan menenangkan batin bagi orang yang membayarkannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada ayat berikutnya, tepatnya pada ayat yang ke-105, langsung Allah nyatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalahum. Dan katakanlah, wahai Muhammad, suruhlah umatmu, mereka semuanya bekerja, beramal, berusaha supaya produktif. Nanti Allah akan berikan kemudahan atas upaya bekerjanya dia itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu, apa hubungannya dengan zakat? Khususnya untuk zakat fitrah, bagaimana mungkin seseorang mukallaf, orang dewasa, bisa dia membayarkan zakat sedangkan dia pemalas? Dia tidaklah seseorang yang mau bekerja, Bapak dan Ibu. Kan begitu? Maka pasti kalau kita punya warga nagari kita ini, ada yang di kampung halaman, ada yang di rantau. Kebanyakan muzaki itu di kampung beradanya atau di rantau, Pak? Di rantau. Kenapa? Dasarnya ayat ini, wa qul i'malu fasayarallahu amalahum. Sadar bahwa penghidupan di nagari kita itu tidak cukup mumpuni, maka berangkatlah bismillah merantau, karena itu juga menjadi kultur daripada budaya alam Minangkabau bagi anak bujang. Maka ini dasarnya. Maka banyaklah muzaki kita berasal dari rantau, kemudian disalurkannya ke kampung halaman. Banyak dari kita sebagai mustahik, ya nak, orang yang menerima zakat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang berhak menerima zakat tuh? Berapa orang yang berhak menerima zakat? Berapa, Bapak Ibu? 8. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqat lil fuqara. 1. Bagi orang-orang fuqara, fakir. Siapa yang fakir itu, Bapak dan Ibu? Orang yang fakir itu adalah secara kehidupannya itu susah dia mencari nafkah. Artinya ketika dia makan siang, untuk makan malam dicari dulu, Pak. Untuk makan siang dicari dulu, pagi tidak ada penghasilan tetap. Mencukupi enggak kira-kira tuh, Pak? Tidak. Belum tentu. Kemudian yang kedua, wal masakin, orang miskin. Apa makna masakin di sini, Bapak Ibu? Dia ada penghidupan tapi tidak cukup. Nah, siapa yang Allah berkeluarga, kemudian profesi di kampung awak sebagai guru honorer misalnya, itu fix. Termasuk dia itu.
mustahik. Wal amilina 'alaiha, amil, orang yang bekerja dalam rangka menghimpun dan menyalurkan zakat. Nah, hari ini sudah jarang kita lihat ada amil yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Karena belum tentu Bapak dan Ibu, kalau ada masjid nanti menghimpun zakat fitrah, kemudian pengurus yang menghimpun belum tentu dia sebagai amil itu. Kenapa? Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilanjutkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu dijemput door to door Bapak Ibu, tidak ditunggu justru Pak. Makanya ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, dilanjutkan estafet kepemimpinan oleh Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Banyak manusia yang enggan bayar zakat Bu, di penjuru-penjuru. Ya dah, misalkan pusat Mekah tuh dibaratkan di Jorong Silungkang misalnya Bapak. Kemudian orang-orang Islam di jorong-jorong yang dua balai lain kan lah banyak tuh. Karena Nabi banyak menghabiskan waktunya itu di Madinah, nah, maka akhirnya banyak yang tidak setuju Abu Bakar menjadi pemimpin. Ketika dimintai zakat, banyak yang enggan. Kata sebagian, kami sholat saja tapi malas membayar zakat, karena kan Nabi Muhammad sudah wafat. Disangka zakat itu adalah untuk sebagai pemberian ketika Nabi Muhammad hidup. Maka ketika itu berdebatlah Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Bapak dan Ibu. Apa kata Abu Bakar? Beliau berijtihad, mari kita perangi kaum yang enggan membayar zakat. Kemudian didebat oleh Umar bin Khattab, wahai Khalifah Rasulillah, hati-hati dalam mengambil kebijakan. Engkau masih baru jadi pemimpin, jangan sampai kebijakan pertama kamu itu menumpahkan darah sesama kita. Tolong dipertimbang. Makanya Umar bin Khattab dijuluki sebagai Al-Furqan Pak, sebagai pembeda. Ada-ada saja tuh. Nah, tapi tetap dengan keyakinan tadi, akhirnya tetap diperangi mereka. Lahirlah yang namanya perang Yamamah. Dan ternyata memang keputusan yang sangat tepat sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka dijemput itu, didatangi ke daerah-daerah itu. Nah, hari ini apakah jalan petugas itu? Katakanlah dari Badan Amil Zakat Nasional, kita belum melihat secara upaya maksimal begitu Bapak dan Ibu. Sehingga ada pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih afdol? Kita salurkan zakat ke orang-orang terdekat, atau kita kumpulkan, atau kita bayarkan kepada suatu lembaga, katakan masjid, buat namanya lembaga zakat pula, atau yang lain. Nah, maka dalam kondisi tertentu, khususnya kondisi kita saat ini, silakan kita bayarkan zakat nanti ke orang-orang terdekat Bapak dan Ibu. Karena ini bisa dikatakan sebagai pilihan untuk hari ini. Sebenarnya kami lebih setuju ada suatu wadah untuk menampung zakat Bapak dan Ibu, supaya terjadi pemerataan yang proporsional, yang berkeadilan. Tetapi memunculkan wadah itu ternyata tidak gampang Pak. Maka beban hukum itu tidak dihukumi kepada setiap mukallaf atau setiap orang. Nah, mudah-mudahan nanti menjadi kebijakan oleh wali nagari yang telah terpilih secara resmi nanti, bisa memikirkan hal itu. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena dua poin ini menimbulkan maslahat dan mudarat. Contoh, awak bayar zakat ke dunsana awak, enggak Pak? Ke tetangga awak atau ke dunsana awak. Kebanyakan mustahik ini karena satu, mohon maaf, mungkin pengetahuan tentang syariat zakat kurang memadai, sehingga selalu berharap setiap tahun Pak. Padahal Bapak dan Ibu, hikmah zakat itu apa? Hari ini kita mustahik, berdoa kita tahun depan jangan mustahik lagi. Kalau sekarang kita nerima zakat, kita doa tahun besok kita yang ngasih zakat lagi kepada orang lain. Nah, itulah makanya turunannya nanti timbul lagi pertanyaan, Ustadz, mana yang lebih afdol, pakai uang atau pakai beras? Nah, dua-duanya sah, dua-duanya dibolehkan, tapi tergantung kondisi Bapak dan Ibu. Kalau kami lebih yakin dan lebih makanan pokok itulah beras. Kenapa begitu Bapak dan Ibu? Karena yang ditugaskan membayar zakat itu kita. Kemudian apa jaminannya kalau kita kasih uang bahwa si mustahik tadi akan menjadikannya untuk penghidupan dia yang layak Pak? Jangan-jangan nyobaliannya pulsa beko. Jangan-jangan jadiannya membeli kebutuhan yang tidak sesuai dengan pensyariatan zakat begitu.
Nah, tapi waginya bare, koknya jua urusan ini. Nah, kan inyolah banyak dapat bare Ustaz, kan kanyo jua urusan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi sekali lagi, kalau kita hendak membayarkan dengan uang, sah. Dibolehkan juga. Itulah makanya sudah keluar di awal Ramadan itu sudah berdiskusi, sudah keluar hasil istimanya dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Solo, Pak. Sudah ada tuh tahapan-tahapannya. Nah, juga Majelis Ulama Nagari juga mengambil inisiatif di situ. Fidyah. Fidyah itu dibayarkan satu orang 20.000 per hari. 20.000 rupiah. Kemudian untuk zakat fitrah itu per liternya itu 1/3 liter, Bu. Awak kena ya, Pak, 3 liter sepertiga. Kalau dikonversikan dengan uang tuh calik bore yang awak makan lu, Pak. Nan rogo 10.000 atau 20.000 atau nanti 3 boleh atau 5 boleh. Kalau nio di pitian kalian selah segitu bara pitinyo. Tapi lah ada di MUI itulah disampaikan ada yang 40.000, ada yang 45.000 kalau tidak salah tuh. Nah, silakan kita sesuaikan Bapak dan Ibu. Dan kita salurkan paling lambat sebelum wapai kamu saji sembayang rayo nantinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu zakat fitrah. Kemudian kalau wado ibu hamil, apakah sudah dikenai kewajiban zakat bagi janin yang ada di rahim? Jawabannya itu sunnah, dianjurkan, tapi tidak wajib. Tapi kalau inyo lahir, baru lahir dan lahirnya itu sebelum matahari di penghujung Ramadan itu terbenam, misalnya jam 5 sore melahirkan, belum diwajibkan untuk berzakat, Pak. Tapi kalau lahirnya sesudah matahari terbenam, itu diwajibkan berzakat. Begitu juga orang yang masuk Islam. Kalau mu'alafnya sesudah masuk waktu 1 Syawal, itulah wajibnya berzakat. Tapi kalau belum. Nah, itu orang yang menerima zakat. Wal amilina 'alaiha. Kemudian orang mu'alaf yang keempat, yang kelima, hamba saya. Hamba saya nggak ada lagi zaman hari ini. Berarti ini sudah dihazaf, sudah dihapus Bapak dan Ibu. Kemudian wal gharibina, orang yang berhutang. Nah, orang yang berhutang dalam artian Bapak dan Ibu, awak bila berhutang, Pak? Darurat tak? Ada enggak orang yang berhutang tapi bukan darurat, Pak? Ada kan? Hari ini itu menjadi sebuah apa bahasa ekonomi, komoditas. Enak. Pokoknya kita ringan saja berhutang untuk menjalankan produktivitas gale awak. Itu tidak termasuk. Yang masuknya itu adalah untuk menghidupi, membuat awak hidup, jiwa awak selamat, awak berhutang, maka gharim. Jadi gharim itu bukan yang mengurus masjid, Pak, ya. Gharim maksudnya di sini adalah orang yang berhutang di jalan Allah. Kemudian fisabilillah, orang yang fisabilillah. Mana dia? Penuntut ilmu. Di dalam riwayat hadis dikatakan, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji. Dia menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, maka dia digolongkan kepada fisabilillah. Kemudian ibnu sabil, orang yang melaksanakan suatu perjalanan karena perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, syariat zakat fitrah ini mari kita salurkan bersama-sama dan kemudian mari kita kondisikan. Dan PR bagi kita wahai para mustahik, janawa baharo untuk supaya selalu diberikan zakat oleh orang lain. Karena Islam itu tidak mengkehendaki umat Islam itu punya hobi suka minta-minta, Pak. Kadang ada awak bisu aja bagian lagi yang bawa zakat sedih. Kan biasa ngecek mau itu enggak, Bu. Kami rasa kurang tepat kalimat itu Bapak dan Ibu. Tunggulah. Nanti akan datang dengan sendirinya. Kalau si muzaki ini pasti dia akan mencari siapa yang akan dijadikan sasaran untuk menyalurkan zakat terbaik baginya itu. Yang tidak boleh, ini ada kejadian Bapak dan Ibu, kalau seseorang punya tanggungan kepada orang lain, dia nggak boleh membayarkan zakat kepadanya. Contoh, bapak tidak boleh membayar zakat kepada anaknya, anak tak boleh membayarkan zakat kepada orang tuanya. Pokoknya yang menjadi tanggungan Pak, Bu, kemenakan atau anak saudara laki-laki itu menjadi tanggungan kita, Pak. Ya tak? Tidak boleh kita bayarkan zakat kepada mereka, tapi kepada ibunya boleh. Nah,
Karena yang menjadi tanggungan kita itu, menjadi mahram kita itu kan adalah anak saudara laki-laki. Kalau anak saudara perempuan berarti keponakan dewa anak pak. Itu punya pak kalau mau bayar zakat kepada dia boleh. Nah seperti itu. Nah karena ada pertanyaan ini biasanya sebelum Idul Fitri akan marak nanti pertanyaan-pertanyaan seputar zakat, fidyah dan sebagainya. Mudah-mudahan malam ini ada bahan yang bisa kita bawa pulang untuk kita persiapkan menunaikan kewajiban kita ke depannya. Kalau masih ada nanti yang masih dikeragui bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu karena masih ada lebih kurang 1 pekan lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.